Salam sejahtera bagi kita semua yang ada kembali bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham, Gembala dari Gereja Pantekosta Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas Tumorotus yang ada TOS. 2 Tawarik pasal 20, kita membaca mulai ayatnya yang pertama. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, dari Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam surga? Bukankah Engkau memerintah dan atas segenap kekerajaan bangsa? Kuasa dan keperkayaan dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghubungan, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara kasih Tuhan, mari. Bani Amon dan Bani Moab dengan orang dari pegunungan Seir, orang Meonim, mereka datang mengepung Yehuda. Mereka datang mengepung Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di situ apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat itu. Dia tidak larut dalam ketakutannya. Dia mengajak seluruh rakyatnya untuk apa? Datang menghadap Tuhan. Dan dia saudara kasih Tuhan, dalam mencari Tuhan, dia berkata menyatakan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka, apa yang sudah Tuhan tolong untuk mereka, apa yang sudah Tuhan perbuat untuk mereka, apa yang Tuhan juga sudah firmankan bahwa jangan membinasakan mereka. Dan sekarang akibat dari hal tersebut, mereka berbalik untuk menyerang dan memusnahkan Yosafat dengan semua rakyat yang ada. Dalam ayatnya yang ke-12 saya baca ulang untuk saudara. "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yosafat membuat pengakuan kepada Tuhan bahwa menghadapi kekuatan yang besar itu, mereka tidak sanggup, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dan dia berkata bahwa kami tidak tahu apa yang kami harus berbuat untuk menghadapi semua ini, tetapi dia katakan mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, saudaraku. Nah, saudara, kita hubungan Allah dengan Yosafat begitu luar biasa. Kita baca lagi 13. "Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, 'Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Ini sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yoel. Dalam peperangan ini
tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yehosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah baca, kami tidak tahu apa yang harus berbuat, tapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara kasih Tuhan. Lalu saudaraku, Allah Tuhan menyatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu berbuat, tapi aku tahu. Saudara kasih Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara kasih Tuhan, begitu saudara, simple. Apa itu? Ya, kita baca ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat, tapi Tuhan selalu tahu. Dan dia memberikan solusi, kunci simple. Saudara, orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, mari saudara. Secara orang awam saudara, secara manusia saudara, masakan puji-pujian saudara dapat memberikan kemenangan bagi mereka? Masakan saudara dengan puji-pujian saudara Tuhan berperang melawan mereka saudara? Tapi inilah yang terjadi. Dan saudara, kita belajar kembali dari Raja Yehosafat. Dia berkata saudara, dalam ayat yang ke-20 saya baca. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab, Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang mereka sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, mari kita melihat di sini. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, saudaraku, dan jalan Tuhan adalah jalan yang luar biasa. Dengan apa? Hanya dengan puji-pujian, saudaraku. Dan siapa saya mengangkat orang-orang yang dikatakan ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Haleluya. Dengan apa? Pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, saudara, mari saudara, dengan pujian saudara. Dengan pujian dan dengan pujian mereka saling bertempur, mereka itu saling membunuh. Tuhan yang berperang dengan apa? Dengan dasar puji-pujian. Ada kuasa dalam pujian. Tapi kita juga ingat, Yehosafat mengerti ketika orang Lewi, Bani Kehat dan Bani Korah mengangkat pujian, dia tahu inilah caranya Tuhan. Inilah Tuhan akan bekerja dan berperang dengan heran dan luar biasa dan kenyataan kekasih mereka itu keluar sebagai pemenang. Saudara, saya tidak punya waktu untuk saudara kita membaca lebih lanjut, tapi saya ingin katakan bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, saudara. Jangan kita pikirkan saudara dengan logika kita, dengan otak kita, dengan nalar kita, saudara. Mana mungkin hanya dengan pujian bisa kemenangan, tetapi itulah Tuhan, saudara. Dan kalau mengangkat pujian, maka Tuhan bekerja dan Tuhan berperang, saudara, dan kemenangan terjadi bagi kita semua yang ada. Dalam nama Yesus, percayalah, hari-hari ini kalau saudara menghadapi satu kondisi di mana kasihan begitu terjepit, saudara begitu mengalami tekanan dalam hidup, begitu saudara khawatir dengan segala sesuatunya, jangan takut dengan segala sesuatunya, percayalah, kita punya Tuhan yang sama, yang disembah oleh Raja Yehosafat dan penduduk Yehuda dan Yerusalem. Percayalah dia tidak pernah berubah, dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan pujian kita akan mengalami kemenangan melalui peperangan yang Tuhan lakukan sendiri. Haleluya. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati Tuhan Yesus. Kami semua yang ada, hari ini Tuhan menyatakan bahwa dalam pujian ada kuasa. Dalam pujian ada kemenangan. Dalam pujian ada kelepasan. Dalam pujian ada segala perkara yang heran. Dan kami percaya Tuhan yang sama akan bekerja dengan segala puji-pujian kami. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kegiatan mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba yang percaya Engkau tetap sama, tidak pernah berubah.
Allah yang sama yang kami sembah, yang disembah oleh Yosafat. Allah yang sama yang berfirman bagi kami, yang juga berfirman bagi Yosafat. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap sama, Engkau akan bekerja jauh lebih daripada yang kami doakan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.